Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sidang jamaah salat tarawih yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk bersyukur segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat itu kemudian kita bisa berada di tempat ini, di tempat yang sangat kita cintai, untuk kemudian kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni kita laksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih dan witir. Insya Allah kita akan laksanakan secara berjamaah pula. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan lain sebagainya. Namun perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk berselisih, karena di dalam Islam perbedaan itu tidak ada. Yang di dalam Islam adalah dalam kesatuan, disatukan oleh salah satu akidah Islam, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya seorang muslim itu adalah bersaudara. Jadi segala bentuk perbedaan kita itu bukan menjadi kemudian kita untuk berselisih. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa kita bersolawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Kelak kita akan berada di dalam barisan Rasul SAW untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa itu dua jalan, yakni jalan fujur atau jalan keburukan dan jalan taqwa atau jalan takwa. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pilihan kepada kita untuk kemudian kita memilih jalan. Apakah kemudian kita memilih jalan fujur atau jalan keburukan, ataukah kita memilih jalan kebaikan? Dan semua sudah ada konsekuensinya. Ketika kita memilih jalan yang fujur, tentu relnya adalah mengantarkan kita ke neraka. Ketika kita memilih jalan takwa, maka tentu relnya adalah mengantarkan kita ke surga. Inilah yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, yakni balasan dari apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini, kita isi kehidupan kita dengan segala bentuk kemaksiatan. Tentu kata Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di neraka. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita isi kehidupan kita ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi dari balasan yang akan kita dapatkan adalah kebaikan. Tentu tempatnya adalah di surga. Sesungguhnya kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang kita perbuat di dunia ini. Semua kita ini akan dihisap dari segala bentuk amal perbuatan kita. Berbeda dengan hewan. Mohon maaf, hewan itu ketika mereka mati begitu saja menjadi tanah. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak diberikan akal dan pikiran, dan pula tidak dihisap. Berbeda dengan kita manusia, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban, karena kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak dan batil, dan mana perintah dan mana larangan. Jika kita isi kehidupan kita ini dengan segala bentuk pelanggaran atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap balasan keburukan yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kaki suatu kaum pada hari kiamat sebelum Allah Subhanahu wa taala menanyakan 4 perkara kepada kita. Apakah 4 perkara itu kata Nabi? Yakni yang pertama adalah usia. Usia ini kita akan bertanggungjawabkan bahwasanya kita pergunakan untuk apa, atau umur yang telah Allah berikan untuk apa.
Apakah kita isi untuk bermaksiat ataukah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah ilmu. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim. Maka ketika kita sebagai seorang muslim lalu tidak mau belajar agama, atau bahkan mengabaikan, atau mungkin kita anggap bahwasanya belajar Islam itu adalah tidak penting, maka tanpa kita sadari bahwasanya kita itu berdosa. Tidak sampai di situ, bahwasanya setelah kita memiliki ilmu, kita akan masih diberikan tanggung jawab untuk mendakwakannya, untuk menyampaikan kepada orang lain. Terus kemudian yang ketiga, harta. Harta ini yang pertama ditanyakan adalah dari mana kita dapatkan? Dari mana kita dapatkan? Sebesar pun harta yang kita miliki itu akan dihisab. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika kita mengambil hak yang bukan milik kita. Suatu ketika Nabi SAW ini adalah Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang mati. Suatu ketika yang melewati suatu perkuburan. Nah, kemudian ia mendengar di dalam kubur orang tersebut, si mayit, jeritan yang sangat dahsyat. Jeritan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian dia menghampiri kuburan tersebut dan bertanya, wahai mayit, dan kemudian dia menghidupkan mayit tersebut dan dia bertanya, wahai mayit, aku mendengar engkau menjerit sangat dahsyat. Dosa apa yang kau lakukan? Lalu kata si mayit tersebut, dahulu aku digaji oleh seorang warga untuk membawakan kayu bakar. Lalu kemudian di dalam perjalanan saya lapar dan aku singgah sejenak untuk makan. Lalu kemudian ketika aku selesai makan, ada sisa-sisa makanan di gigi saya itu tapi tersangkut yang tidak mampu aku jangkau dengan tangan saya. Lalu kemudian kayu bakar tersebut aku potong. Yang mungkin kalau bagi kita tidak ada artinya, yang sekecil penusuk gigi, yang mungkin tidak ada artinya. Lalu kemudian dengan aku mengambil kayu bakar tersebut yang bukan, atau ranting kayu bakar tersebut yang bukan milik saya, akhirnya aku disiksa sampai dengan 60 tahun. Luar biasa. Lalu bagaimana kemudian dengan para pejabat yang mengambil hak rakyat sampai dengan miliaran atau bahkan triliunan? Balasan apa yang akan mereka dapatkan kelak? Tidak sampai di situ, kemudian ketika kita mendapatkan dari cara yang halal, kita akan ditanya lagi, kita pergunakan untuk apa? Meskipun kita dapatkan dengan cara yang halal, harta kita itu kita kerja keras, banting tulang, namun ditanyakan lagi, kita pergunakan untuk apa? Apakah kita pergunakan untuk bermaksiat atau main judi kemudian, dan banyak sebagainya yang berbau maksiat? Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tubuh. Tubuh ini kita pergunakan untuk apa? Apakah kita arahkan tubuh kita ini di tempat-tempat maksiat, karaokean, perjudian? Maka beruntunglah kita arahkan tubuh kita ini di tempat-tempat kebaikan seperti masjid ini. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ditutup kemungkinan Ramadan yang akan datang, kita akan bisa berjumpa lagi. Kita isi dengan iktikaf, atau kita isi amalan. Kita hidupkan malam dengan amalan yang terbaik. Kita tadarus Al-Quran, iktikaf, sholat tahajud, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena ada satu malam yang dimana seorang muslim harapkan, yang kelak malam itu bisa kita dapatkan, dari segala bentuk doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yakni malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Semoga dari segala bentuk ibadah kita bisa berharap kalau kita akan mendapatkan malam tersebut, dan semoga pula kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemenangan
di hari Idul Fitri nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.